Terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta. Ya pemirsa, transportasi menjadi salah satu bidang yang disorot dalam pembangunan kota Jakarta. Dan masyarakat juga sudah mulai merasakan sejumlah transportasi yang mungkin semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik Pak Bambang, untuk evaluasi tahun 2019 ini nih, sektor transportasi, ya tampaknya memang sudah mulai ada kenaikan pengguna transportasi massal yang ada di kota Jakarta. Ya, jadi gini Mbak, bahwa pergerakan orang ini dari ke hari bertambah terus Mbak. 2 tahun yang lalu pergerakan orang baru menunjukkan angka 45 juta pergerakan orang per hari. Penduduk kita 33 juta Pak Bestari. 45 juta dari sekitar Jakarta ya? Jabodetabek ya? Jabodetabek. Nah sekarang tuh sudah menunjukkan angka 88 juta. Jadi dalam 2 tahun pergerakannya 2 kali. Nah inilah saya pikir kita harus kejar-kejar dengan waktu. Kita harus antisipasi pergerakan orang ini. Kami khawatirkan adalah orang bergerak terus nanti menggunakan roda 2. Akibatnya apa? Masalah keselamatan. Kita tahu bahwa kendaraan roda 2 kan tidak berkeselamatan. Ini yang kita khawatirkan. Pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu. Karena bicara transportasi ini kerja bersama, tidak bisa bekerja sendirian. Kami di rencana induk kami kan ada namanya RITJ, Perpres nomor 55 tahun 2018. Itu kelihatan tugas masing-masing, pemerintah pusat, Kemenhub apa, PUPR, kepolisian, kemudian Pemprov DKI, Jawa Barat, dan bahkan pemerintah kabupaten kota. Ada tugas masing-masing. Oleh karena itu bicara transportasi adalah bicara bareng-bareng. Dan alhamdulillah berkat keseriusan Pemprov DKI dan daerah penyangganya, kita menunjukkan progres yang lumayan. Ditandai dengan perbaikan KPI, Key Performance Indicators. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata sudah meningkat, yang dulunya baru sekitar 12-13 km per jam, sekarang sudah mencapai angka 20-22 km per jam. Kemudian apalagi Mbak, yang kedua adalah modal share angkutan umum. Kalau dulu bicara 20%, sekarang sudah 32%. Kemudian coverage angkutan umum. Kalau dulu baru bicara 30%, sekarang sudah 67% angkutan. Ini adalah angka-angka perbaikan sistem transportasi, terutama angkutan massal ya. Dan kita tahu bahwa sekarang pemerintah masif membangun angkutan massal. Ada sebentar lagi ada LRT yang mau dioperasikan, MRT sudah dioperasikan ya, tahap 1. Dan terjadi segmentasi pasar, ya kan? Bahwa sekarang pengguna MRT meningkat cukup tajam. Kita lihat aja misalnya di Pakaian Raya Lebak Bulus itu parkir penuh tuh Mbak. Cipete juga semuanya rata-rata di sekitarnya. Jadi MRT menjadi tren. Nah sekarang ke depan adalah kita bicara nanti LRT ya, sebentar lagi dioperasikan. Mudah-mudahan katanya paling lambat 2021 dari Bekasi arah timur ya, dari arah timur Bekasi, kemudian dari Cibubur. Ketemunya nanti di Duku Atas. Ketemulah nanti dengan MRT dan komuter lain dari wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah barat. Tapi tampaknya memang transportasi umum itu belum langsung menjangkau begitu Pak ya. Ke misalnya berapa langkah dari rumah sudah ada transportasi massal yang langsung terhubung begitu. Nah itu yang konektivitas mungkin yang harus lebih digenjot di tahun mendatang Pak Bambang. Ya, jadi memang kami mengharapkan bahwa orang shifting dari menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum. Tantangan kami juga cukup berat nih Mbak. Kenapa? Karena memang mobil pribadi sangat nyaman ya. Susah dikalahkan lah, disaingi ya Bang Tigor ya. Mobil pribadi dari depan pintu rumah sudah ada. Sudah ada, ya kan? 2 langkah dari rumah sudah ada. Ya, 2 langkah, begitu kan pintu sudah ada. Nah sementara angkutan umum kan perlu jalan kaki dulu, perlu transportasi yang first mile istilahnya. Apakah naik Gojek atau nyambung dulu pokoknya begitu ya. Ke halte terdekat. Nah ini tantangan kami. Oleh karena itu kami harus memberi pelayanan prima terhadap angkutan umum, ya kan? Bahkan kami tiap minggu bekerja sama dengan YLKI menjadi pekan pengaduan. Kami respons sekecil apapun keluhan masyarakat terhadap angkutan umum. Ini dalam rangka merayu masyarakat ini Mbak Ella, supaya masyarakat nyaman menggunakan angkutan umum. DKI udah punya program namanya Jaklingko. Jadi orang dilayanin mulai dari depan pintu rumah sampai ke tempat kantor itu tersedia angkutan umum. Bahkan tarifnya terintegrasi. Jadi bukan fisik aja yang terintegrasi, tapi tarifnya juga terintegrasi. Dan oleh karena itu, dalam bangun transportasi, supaya masyarakat juga cepat-cepat pindah ke menggunakan angkutan umum, jadi harus ada integrasi secara fisik. Misalnya Duku Atas sudah ketemu tuh Mbak. Ada MRT, ada komuter, ada Transjakarta, itu secara fisik. Kemudian harus terintegrasi secara tiketing.
Ke depan harus tiketing itu satu bisa digunakan untuk semua moda. Kalau sekarang kan masih closed loop ya, belum open loop. MRT punya sendiri, LRT nanti ke depan juga punya sendiri, kemudian KCI. Nah ini berdasarkan keputusan BI kemarin, bulan Agustus sudah ditetapkan bahwa bisa open loop. Satu tarif untuk Satu tarif satu semuanya. Betul, semua. ya. 5.000 kalau nggak salah Pak ya? Ke Masih yang keliling Jakarta. Ya, yang Itu Jaklingko. Masih Oke. 5.000. Nah, supaya orang tertarik untuk pindah. Kalau tidak nanti udah makin jauh aja nih angkutan umum dengan kendaraan pribadi. Oke, mungkin Pak Tigor mungkin ada catatan juga dalam hal transportasi Jakarta dari warga Jakarta. Saya selalu mengatakan, yuk cepat bikin kebijakan juga supaya menopang kebijakan pembangunan infrastruktur angkutan umum. Masalahnya apa? Kebijakan pengendalian penggunaan. Ya apa misalnya parkirnya dibatasi. Jadi DKI juga harus menyiapkan tuh kebijakan lanjutan. Apa? Dulu kan kalau bangun gedung harus ada syarat punya lahan untuk 30 parkir, itu hapusin. Bikin regulasi baru. Jadi itu juga diantisipasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD. Ada penataan kebijakan di internal DKI. Gitu loh. Juga penataan kotanya juga mulai dirubah pelan-pelan. Supaya mendukung tadi. Nah, ketiga tadi kebijakan pembangunan pengendaliannya tadi. Saya lihat ini kan masih ganjil genap. Ini masih manual. Saya udah bilang gantilah sama ERP, Electronic Road Pricing, ya kan? Itu kan sesuatu yang mudah sebetulnya. 1 tahun juga didirikan langsung bisa jadi ya Pak ya, gitu loh. Daripada ERP ini kayak kemarin saya nih 2 hari lalu, saya bawa mobil di bypass, jamnya jam ganjil genap. Ganjil genap, oke. Sore waktu itu. Polisi nyetop saya pikir mobil saya ganjil nih, kok di stop gitu kan? Ternyata bukan saya yang mau diperiksa, yang di belakang saya. Waduh, saya jadi bemper jadinya. Harusnya sudah zaman gini kok masih manual gitu. Kesian loh Pak polisinya kan. Juga masyarakatnya jadi korban kayak saya kan. Gitu loh. Nah, harusnya sudah elektronik, pendekatan teknologi dong juga. Jakarta ini kota metropolitan. Bayangin, masa soal kamera CCTV, ya ETLE ya Pak ya, Electronic Traffic Law Enforcement nggak bisa dibangun. Anggaran nih bisa singgung sedikit Ya kan? Pak Bestari. Bisa, Ada gitu. nggak sih duitnya sebetulnya Pak Bestari? Gini, Jakarta ini bahkan harus sudah menuju kepada bukan cuma smart city tapi safe city. Nah saya tadi yang disampaikan Bang Tigor itu sebetulnya kata kasarnya begini. Betapa sebetulnya ya, Pak Safrin itu agak lemah dalam mengantisipasi hal-hal yang sebetulnya kebijakan itu ada di tangannya gitu. Apa tuh Pak? Ya, contohnya tadi yang dibilang ERP. Masya Allah Pak Safrin, Pak Gubernur ini Pak Safrin diganti dong. Melambat-lambatkan pemasukan daerah, memperlama-lama, nggak ngerti atau ada kepentingan tertentu Pak Safrin ini. Saya nggak ngerti juga sampai sekarang sudah bertahun-tahun ini nggak kelar-kelar. Ada pemenangnya dibatalin lagi, ada pemenangnya batal lagi. Lelang ulang. Pak Safrin apa diganti dulu atau ada hal lain gitu. Nah itu satu. Bukan cuma itu saja. Kita juga harus untuk Jakarta ini sebetulnya sudah bukan smart lagi tapi sudah safe. Dimana kemudian gini, banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang menimpa warga Jakarta. Yang paling kecil itu motornya dicolong, terus dia nggak tahu lagi mau kemana. Padahal kalau CCTV itu disebarkan terintegrasi, bahkan rumah yang nyolong itu pun bisa ketemu. Dari mana dia bergerak, pakai face detektor gitu. Iya, Kalau kedetek sensor muka ya. maka dia langsung menyebar ke seluruh unit yang ada. Oh ini orang bergeraknya dari sini, bisa pergerakannya kelihatan. Kayak di kemana ya? film-film Amerika begitu Nah, Pak ya? seperti di China kan kita tahu. You misalnya sudah di foto aja, terus dilepas 2 hari. Habis itu disuruh cari, 5 menit you ketemu. Ada di mana? Ada di mana? sensornya. 5 menit you Iya. ketemu. Nah, kenapa kita tidak seperti itu? Mahal. Ya kalau mau murah, pakai tukang foto ini aja, kamera-kamera biasa. Polaroid. Anggaran kita gede. Nanti ada lagi nih, fraksi Aibon kan. Wah ini jangan, tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal masyarakat menginginkan apa di kota yang sebesar ini? Kami aman dong. Iya, safety. Gitu ya. kan? Kami aman dong. Sekurang-kurangnya kalaupun kami ketimpa musibah, maka
kami bisa lapor polisi, polisi tinggal buka tuh, krek, terbuka semuanya. Ya. Nah, saya kira itu juga menjadi penting. Yang berikutnya adalah mobil motor nggak usah dibatasin. Biarlah dia berkembang ekonomi menjadi baik. Tetapi hanya orang yang mampu yang boleh. Mampu itu bukan mampu membeli. Oke. Mampu bayar parkir. Ya. Kemarin sudah ada wacana 55.000 1 jam. Kenapa nggak diterapkan? Sudah itu? ada perdanya, Nah, emang nggak jalan. itu diterapkan. Siapa lagi membidangi ini nih? Di sub ya. Dishub lagi kan, ini Pak Safrin lagi. Oke, baik. Saya kira Pak Gubernur juga ini harus menasihati baik-baik atau memikirkan tempat baru bagi Pak Safrin. Berapa? Bayangkan, ini sekarang Pak eksekutif yang kelas rendah di DKI ngantor di Sudirman, gaji 10 juta bawa mobil, bayangin tuh. Saya kira ini nggak bagus, gitu loh. Kalau dia dikenakan tarif parkir satu jam itu 55.000, Dikali minimal 8 jam sekurang-kurangnya ya. dia satu hari harus keluarkan 400.000. Ya. Saya setuju itu. Saya sangat setuju. Kenapa tidak? Oh, ini diskriminasi. Tidak, ini bukan diskriminasi. Ini biaya kemewahan. Karena kalau bawa mobil di Jakarta tuh sehari paling punya mobil cukup 50.000. Oke. Dikalikan sebulan kali 25, itu kan nggak sampai 500.000. Jadi masih murah. Masih murah. Harusnya Masih dibuat murah. mahal. Kalau dia bisa beli mobil, Ya. bisa beli motor, Bisa harusnya bayar parkir dan parkirnya dibuat mahal. Ya, seperti Gitu di loh. Dan negara-negara maju earmarking ya. bisa dipakai lagi untuk Makanya- bangun transportasi. Ya. Oke. Makanya itu kan menjadi sumber. Anda mau punya mobil, sama kayak di Singapura. Ada mobil yang boleh keluar cuma Sabtu Minggu. Ada. Diatur. Dananya Dia malam, bayar itu. dan hanya malam hari juga. Dan Pak. hanya malam malam hari hari. Kenapa di sini Bebas. mau udah usia mobilnya ratusan tahun juga jalan-jalan aja loh. Baik. Kira-kira itu. Kita masih akan punya satu bagian lagi berbincang, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.